Terima kasih Pak Lutfi. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas ajaran beliau kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini semuanya, sebelum saya memaparkan materi saya, terlebih dahulu izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada panjenengan semua karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam acara ini. Jadi selama kurang lebih 1 tahun ke depan saya akan berbagi tentang pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen nggih. Share screen. Ngapunten Pak Nanang saya. Nah, Pak Lutfi, saya share screen-nya gimana ini? Oh ya, astagfirullah sudah. Maaf nge-lag. Saya share screen, nggih. Share screen yang aksi nyata. Oke. Sudah kelihatan mboten nggih Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebentar, saya mulai. Bentar nggih. Baik, Bapak Ibu Guru, kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif yang saya lakukan di kelas. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ibu Ervin Kumalasari, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Saat ini saya mengajar di TK Dharma Wanita Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kita masuk ke materi, nah kita akan menerapkan beberapa budaya positif yang ada di room meeting kita kali ini. Yang sudah saya tuliskan, ini ada beberapa. Yang pertama adalah menyalakan mic ketika dipersilahkan. Yang kedua adalah on kamera jika memungkinkan. Yang ketiga adalah raise hand jika jenengan semua ada pertanyaan atau tanggapan untuk saya nanti. Kemudian yang keempat adalah saling menghargai pendapat teman. Monggo jika ada masukan atau tambahan saya bisa menuliskan, dan ini merupakan kesepakatan kita bersama nggih Bapak Ibu. Monggo silakan. Boleh di on-kan mic-nya jika mau itu mengajukan, monggo Bapak Ibu. Gimana? Atau saya bisa lanjut ya Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu bisa mendengar saya?
Oke, saya lanjutkan kalau Oke. Langsung saja, sebelum saya masuk ke materi lagi, nah saya punya kalimat pemantik atau pertanyaan pemantik. Monggo jenengan bisa nanti menuliskan di kolom chat untuk menanggapi pernyataan saya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Monggo dituliskan di kolom chatnya, nggih. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Tidak setuju, kurang setuju, terima kasih. Nah, lanjut kemudian yang kedua adalah hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Menurut panjenengan, setuju atau tidak setuju? Monggo dituliskan di kolom chatnya ya Bapak Ibu. Silakan. Sudah dimulai napa niki? Nggih Pak Nana sama mulai, monggo ditanggapi setuju atau tidak setuju Pak dari pemantik saya ini. Hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Menurut panjenengan gimana? Monggo. Atau boleh langsung ngomong? Oke, terima kasih Bu Diana, sangat setuju. Terus kemudian pemantik yang ketiga itu adalah pemberian hadiah dapat memotivasi anak. Monggo silakan dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ana, setuju. Nah, Bapak Ibu, dari jawaban yang sangat beragam tadi, kita akan mengetahui jawabannya nanti setelah kita membahas materi pada diseminasi kali ini. Nah, budaya positif. Nah, yang ini budaya positif yang saya akan paparkan pada panjenengan semua. Ada 6 subbahasan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sekarang yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan. Nah, coba jenengan praktekkan nggih, saya bacakan. Cobalah buka judulnya. Nah, di sini ada deskripsi atau cerita. Kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Oke, kepalkan ya. Terus kemudian bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sepenuh tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Bayangkan jika ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan cara bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, dari sini, dari cerita tersebut, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba jenengan bisa tulis lagi di kolom chatnya ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan membukanya?
Atau Bapak Ibu nggak membukanya? Atau karena nanti diiming-imingi kasih uang, mau buka? Monggo dituliskan. Oke, terima kasih Bu Anis atas responnya. Lihat situasi dan kondisi mau buka apa enggak. Iya. Nah, sebenarnya kita menggenggam sesuatu di tangan itu adalah untuk melindungi sesuatu yang kita yakini berharga untuk kita ketika kita memutuskan untuk membuka atau menutup, itu sebenarnya yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Mungkin ada yang berpendapat itu tuh dari luar karena saya tadi dikasih uang misal. Nah, sebenarnya itu hanya ilusi saja nggih Bapak Ibu, karena sepertinya itu memang dari luar, tapi sebenarnya itu yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Nah, berikut adalah pendekatan teori kontrol disiplin positif yang dikemukakan oleh Bapak Stephen R. Covey, yaitu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, keduanya menang. Kedua belah pihak terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu menang-menang itu tadi. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi dan konsensus yaitu menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah, di sini disiplin menurut pengertian dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yaitu disiplin itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian menurut dari Ibu Diane Gosen, itu adalah disiplin berasal dari kata disiplina atau artinya adalah belajar. Terus kemudian akar dari kata disiplin itu adalah disiple yang berarti murid atau pengikut. Menjadi murid ataupun pengikut yang baik adalah ketika dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya makna yang terkandung di dalam sesuatu yang akan dia ikuti. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna dari kedua pengertian tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu adalah namanya nilai-nilai kebajikan Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan Pancasila itu adalah berupa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai positif itu setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan kita saat ini pendidikan Indonesia itu adalah membentuk anak menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong, yang ketiga adalah berkebinekaan global, yang keempat adalah kreatif, 5 mandiri, dan 6 berpikir kritis. Nah, kemudian kita akan beranjak ke submateri yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, seperti ini, teori perilaku manusia ada 3. Jadi,
teori motivasinya ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang mana motivasi yang pertama dan kedua yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang didapat dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu merupakan motivasi yang dapatnya itu dari dalam diri sendiri. Nah, jika motivasi ekstrinsik yaitu yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka yang ada di benak orang tersebut itu adalah apa ya yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi yang dipikirkan itu seperti itu. Dan kalau motivasinya itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, maka yang ada di benaknya itu adalah apa ya yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Jadi yang ada pikirannya itu seperti itu. Dan kalau motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri, maka yang ada di benaknya itu adalah saya akan menjadi orang seperti apa ya yang jika saya melakukannya, seperti itu. Nah, terus kemudian berikut kita akan menyimak seorang murid yang sedang melamun saat pembelajaran. Mari kita simak ya Bapak Ibu. Terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Hari Pahlawan memperingati terjadinya perang. Itu siapa itu yang ngelamun itu? Mas, tolong. Mas, merdeka, merdeka. Ayo, makan. Kamu ini ngelamun terus. Jelaskan ini, 10 November ada apa? Hari Pahlawan, Pak. Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo kamu sekarang. Kenapa? Maaf. Sana, ya berdiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video yang sudah saya tampilkan. Nah, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, menurut panjenengan semua, apa yang dilakukan oleh guru tersebut itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Monggo, saya ingin dengar pendapatnya. Bisa di-on-kan mic-nya, silakan. Salah satunya, monggo. Monggo, atau dituliskan di kolom chatnya bisa. Apa yang dilakukan oleh guru termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo Bapak Ibu. Monggo, silakan Bapak Ibu. Apakah yang dilakukan guru tersebut itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih atas responnya Bu Yuli, Bu Rosi. Jawabannya hukuman. Nah,
Iya, benar sekali nggih Bapak Ibu, yang dilakukan oleh guru tersebut itu adalah merupakan hukuman. Kenapa hukuman? Karena apa yang dilakukan oleh guru tersebut itu yaitu yang menyuruh anak tersebut untuk berdiri di depan kelas itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Yaitu dia kesalahannya adalah melamun saat pembelajaran. Nah, kenapa kok tidak dikatakan konsekuensi? Ya, tidak dikatakan konsekuensi itu karena hukuman atau kegiatan yang disuruh oleh guru tersebut terhadap anaknya itu tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya sama kesalahannya. Nah, kalau konsekuensi itu harusnya itu di depan sebelum pembelajaran itu sudah ada perjanjiannya. Kalau hukuman itu adalah secara spontanitas. Jadi kalau misalkan dikatakan konsekuensi itu jika sebelum pembelajaran gurunya bilang, oke, anak-anak, bagi yang nantinya melamun saat pembelajaran, maka kalian harus berdiri di depan kelas. Nah, jika ada perjanjian seperti itu, ada peraturan seperti itu, maka itu dikatakan konsekuensi. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Sampai sini bisa dipahami, nggih? Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kita ke slide berikutnya. Nah, yaitu apa itu restitusi? Nah, mungkin restitusi itu adalah hal baru bagi kita semua, termasuk saya juga. Saya juga mempelajari restitusi itu di modul ini, yaitu modul dari guru penggerak. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk masalah mereka. Kemudian restitusi itu juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi yang baik ya, tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi itu solusinya, hasil akhirnya nanti itu bukan berasal dari guru saja, namun berasal dari murid kemudian dikuatkan oleh guru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya punya tabel yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan nanti akan memunculkan identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi nanti akan memunculkan identitas berhasil atau sukses. Dan kalau hukuman dari kejadian yang anak tadi dihukum karena melamun, dia kan dihukum nih maju ke depan, berdiri di depan kelas. Nah, maka yang dia rasakan itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Sesuatu menyakitkan mungkin dia bisa malu, bisa trauma seperti itu. Dan itu harus terjadi karena dia dihukum. Nah, beda dengan konsekuensi. Jika itu kondisi yang konsekuensi, maka karena dia tahu aturannya sebelum pembelajaran bahwa ketika kamu melamun, maka kamu akan berdiri di depan kelas. Nah, karena dia mungkin secara tidak sadar sedang melamun, kemudian guru tersebut menyuruh dia untuk berdiri dan di depan kelas itu merupakan konsekuensi dan dia tidak sakit, tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena dia udah tahu bahwa itu konsekuensi dan harus terjadi, harus dia lakukan. Dia karena tahu perjanjian sebelum pembelajaran tadi. Nah, jika itu restitusi, maka guru tersebut memberikan pilihan. Jadi, misalkan kamu melamun, oke, kalau kamu melamun berarti kamu harus ngapain? Mengarahkan anaknya itu untuk mungkin memberikan kayak hukuman bagi dirinya sendiri seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah penerapan budaya positif. Jadi yang pertama adalah selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan yang positif. Yang kedua adalah selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif.
Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dan perlu diingat Bapak Ibu, apapun kebijakan kita, apapun program yang sudah kita buat, budaya positif bagaimanapun yang sudah kita kerjakan, jika tidak ada kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, wali murid, warga sekolah, maka tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa ya? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa keyakinan kelas namanya kok nggak peraturan sekolah atau tata tertib sekolah atau apapun itu, nggih? Nah, berikut saya berikan pemantiknya. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarakan roda 2? Nah, coba Bapak Ibu jawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Kira-kira mengapa ya kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Monggo saya tunggu, silakan. Oke, terima kasih Pak Nanang atas responnya untuk keselamatan. Terus kemudian pemantik yang kedua itu adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Monggo silakan ditulis di kolom chat. Baik, terima kasih Bu Rosi atas responnya untuk keselamatan, untuk kesehatan ya. Nah, benar sekali ya Bapak Ibu. Mungkin jawaban kita rata-rata adalah untuk kesehatan, keselamatan, nah diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu meyakini bahwa memakai helm itu baik untuk diri kita, untuk agar kita bisa selamat dari kecelakaan, mungkin seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa selamat, bisa sehat dengan jika kita memakai masker dan mencuci tangan. Nah, ini adalah bentuk keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah yakin, maka kita akan melakukannya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu Njem. Yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi untuk itulah namanya itu keyakinan kelas. Nah, walaupun peraturan kelas itu sangat banyak misalkan, namun jika kita tidak meyakini peraturan tersebut, maka kita tidak akan melakukannya. Beda jika kita meyakini hal tersebut, misal tadi memakai helm, kemudian ada lagi yang memakai masker, kita meyakini bahwa memakai helm itu biar kita selamat. Oh, memakai masker itu biar kita selalu sehat, terhindar dari penyakit. Nah, karena kita meyakini hal itu, maka kita melakukannya. Jadi walaupun tidak ada aturannya yang tertulis, kita akan tetap melakukannya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa itu adalah hal yang baik untuk diri kita. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terus kemudian, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Terus kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas itu juga tidak terlalu banyak, jadi poin-poinnya saja.
Terus kemudian, dan ini yang paling penting adalah keyakinan kelas itu harus dibuat oleh semua warga kelas. Jadi semua ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, berikut adalah maaf ya Pak Ibu, keklik kayaknya. Nah, berikut adalah keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di sekolah, di kelas saya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah curah pendapat anggota kelas. Jadi anak-anak saya tanyain, keyakinan kelas bagaimana yang kalian inginkan agar kelas kita terbentuk kelas yang nyaman, aman, menyenangkan, senang kamu di sini, kira-kira apa? Nah, dari pendapat anak-anak kemudian saya catat, saya tulis di kertas kuning ini. Nah, dari sini kemudian saya mengubah kalimat negatif yang sudah sebutkan sama anak-anak menjadi ke kalimat positif. Kemudian berikutnya adalah kami meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kemudian saya meminta anak-anak warga kelas kita yaitu untuk menyetempel jempol ke perjanjian atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini anak-anak sangat bersemangat karena hal nyetempel itu hal yang baru buat anak-anak, apalagi anak TK, ya Bapak Ibu. Mungkin harusnya itu adalah tanda tangan, cuma kan karena TK jadi ya belum bisa tanda tangan, pakai stempel aja. Tapi mereka sangat senang karena mereka itu, wah ada warna biru ya di jempol aku gitu. Terus kemudian berikutnya adalah anak-anak saya dan anak-anak menempel di dinding agar anak-anak ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi anak-anak bisa melaksanakan dengan baik dan jika anak-anak lupa, saya bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas kita ini loh, kayak gitu. Nah, refleksinya adalah anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Yang kedua, anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah anak yang tidak masuk sekolah tidak bisa mencurahkan pendapatnya, jadi tidak bisa menyalurkan gagasannya. Maka tindak lanjutnya adalah yang pertama mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Jadi tetap kondisional ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah jika ada anak yang tidak masuk, maka saya akan menyebarkan angket melalui Google Form yang saya kirimkan ke wali murid, yang mana isi dari Google Form itu akan disampaikan oleh wali murid ke anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak bisa mencurahkan pendapatnya melalui Google Form seperti itu. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar. Nah, berikut saya punya cerita sedikit yaitu Ibu Ambar, saya bacakan ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo Bapak Ibu silakan di-chat di kolom komentar ya. Monggo Bapak Ibu, kira-kira menurut Anda apa yang Anda lakukan dan kira-kira apa alasannya Doni untuk melakukan itu?
Kenapa kok Doni itu suka minta bekal jajannya temennya dengan paksa? Kira-kira apa ya? Monggo silakan ditulis. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Oh iya, dinasihati. Iya, terima kasih Bu Anis. Doni kurang perhatian, jadi dia mencari perhatian. Iya, oke, benar. Boleh jadi. Nah, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Jadi di sini alasan Doni bisa bermacam-macam ya. Mungkin jenengan bisa berpikir Doni itu kurang perhatian, jadi mencari perhatian, atau mungkin juga Doni itu belum makan, atau mungkin juga Doni itu penasaran dengan lauknya temannya, jadi dia itu kepo kayak gitu. Terus kemudian, nah apa yang dilakukan Doni itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, yaitu mungkin makanan dalam hal ini. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis, yaitu semua adalah pemenuhan fisik seseorang seperti makan, minum, tempat tinggal, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak itu pasti ingin disayang dan ingin diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar kebebasan. Jadi setiap anak itu ingin bebas dari bosan, bebas dari rasa takut. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar kesenangan. Jadi anak-anak itu pasti memiliki kesenangan sendiri-sendiri apa yang disukainya. Seperti misalkan bernyanyi di kelas, seperti itu. Atau kemudian membaca buku atau novel, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar penguasaan. Nah, contohnya itu adalah misalkan dia ingin menjadi anak yang ranking 1 misalkan, atau kemudian dia ingin menjadi ketua kelas. Nah, itu merupakan contoh dari kebutuhan dasar penguasaan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, saya punya video, mari kita simak 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi kondisi siswa. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pembuat rasa bersalah. Kalau yang tadi adalah penghukum. Sekarang pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu
kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari video tersebut saya rasa sudah sangat jelas nih posisi kontrol seperti apa yang perlu kita terapkan dalam mendidik murid-murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Berikut adalah beberapa posisi kontrol. Nah, yang pertama adalah penghukum, kedua adalah membuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah nanti akan memunculkan identitas gagal untuk anak tersebut. Jadi kita ini jangan pernah dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga adalah teman atau pemantau. Jadi teman, pemantau dan manajer ini merupakan nantinya anak akan menghasilkan identitas yang berhasil atau sukses. Namun teman atau pemantau ini motivasinya itu beda dengan manajer. Kalau yang motivasinya teman dan pemantau itu adalah kayak mengharapkan imbalan atau masih tergantung dengan orang lain. Seperti itu. Sedangkan manajer itu dia akan memiliki identitas berhasil. Dan manajer ini dia itu motivasinya itu adalah menghargai diri sendiri. Nah, seperti ini akan saya sebutkan ya Bapak Ibu, guru berbuat, misalkan menghukum itu adalah menghardik, nunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir seperti itu. Itu adalah penghukum. Terus kemudian pembuat orang merasa bersalah itu adalah berceramah, kemudian mengatakan seharusnya seperti ini, kemudian ibu kecewa, ini. Terus kemudian jika dia itu adalah posisi kontrolnya sebagai teman, maka guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus kemudian posisi kontrol berikutnya adalah pemantau, maka guru menghitung dan mengukur dari kesalahannya itu tadi. Kemudian jika guru tersebut adalah posisinya sebagai manajer, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana itu akan membuat pilihan-pilihan seperti itu. Berikutnya adalah penerapan. Nah, penerapannya itu adalah selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Yang kedua adalah mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Nah, berikutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, bedanya apa sama restitusi? Kalau restitusi itu adalah pengertiannya tadi kan anak itu dikembalikan lagi ke kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik dari kesalahannya. Nah, kalau segitiga restitusi itu adalah tahapannya, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita akan membentuk sebuah identitas yang berhasil pada anak. Kita tanyakan dulu apa alasannya, mengapa demikian, dan kita mungkin mengatakan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan itu. Terus kemudian adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Jadi kita menanyakan alasan kepada anak tersebut melakukan hal tersebut itu jadi nanti dia akan mencurahkan semua masalahnya kepada kita. Jadi dia akan menceritakannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya, yaitu dalam menanyakan keyakinan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinannya yang sudah kita sepakati, seperti itu. Nah, berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Mas Davi. Iya, Bu Guru. Tadi Bu Guru lihat Mas Davin bertengkar dengan Mas Billy, apa benar? Iya, Bu Guru. Tadi Billy mau ngambil jajan aku. Oh, begitu ya. Wajar kalau Mas Davin marah. Jika Bu Guru juga pasti Bu Guru akan marah. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Mas Billy? Aku marah-marah, Bu Guru. Lalu aku banting kursi. Oh begitu, pasti Mas Davin berbuat seperti itu karena ada alasannya. Iya, Bu Guru. Saya dibawain bekal sama Mama, tapi diambil Billy. Ya wajar kalau Mas Davin marah karena tidak rela jajannya diambil sama Mas Billy. Nah, Bu Guru sangat menghargai tindakannya Mas yang tidak berbuat lebih buruk lagi daripada itu, misalnya memukul Mas Billy. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekarang coba dipikirkan apakah tindakannya Mas Davin marah, kesal sampai memanting kursi itu apakah merupakan perilaku yang baik? Iya benar, tidak baik ya. Yang sesuai dengan keyakinan kelas dan janji siswa kita di sekolah itu sesuai apa enggak? Tidak, Bu Guru. Iya, menurut Mas Davin keyakinan kelas atau janji siswa apa yang sudah Mas Davin langgar? Saya langgar, boleh berkelahi, boleh berteriak, tidak boleh merusak barang. Betul Mas Davin, menurut Mas Davin tidak boleh berkelahi itu penting atau tidak? Iya, Bu Guru. Iya, baik. Kalau menurut Mas Davin itu penting, keyakinan apa yang harus Mas Davin lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar. Pinter, Mas Davin harus lebih sabar. Terus kemudian Mas Davin mau memperbaiki masalah ini? Mau. Iya, pinter. Nah, apa yang akan Mas Davin lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan belajar sabar dan menahan marah. Kalau ada yang ambil jajan, nanti dilaporin ke guru. Oke, terima kasih. Bener banget, Mas Davin pinter, tepat sekali. Nah, Mas Davin tetap semangat ya belajarnya dan tidak boleh berkelahi lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Guru. Iya, sekarang boleh bermain ya. Ya, pinter Mas Davin. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi adalah video di mana anak melakukan kesalahan. Maka yang saya lakukan adalah di tahapan restitusi itu adalah yang pertama, saya menstabilkan identitasnya. Jadi tadi Mas Davi ngapain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salahnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Baik Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atas penjelasan saya tadi, mungkin yang kurang jelas. Silakan di kolom komentar atau di on-kan cam-nya boleh. Monggo Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Rosi. Bagaimana cara menerapkan restitusi pada anak usia dini atau SD? Atau pada anak yang menyebabkan masalah di kelas dan hanya anak itu saja. Nah, kalau menurut saya, karena saya megang anak PAUD ya Bu Rosi, saya
melakukan tahap restitusi itu adalah tentu dengan 3 tahapan yang seperti tadi itu, yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya. Saya menanyakan kenapa, misalkan tadi Davin itu melakukan kesalahan seperti itu. Saya gali, saya tanya, kemudian dia bercerita, dan saya tahu kenapa alasannya dia melakukan seperti itu. Dan saya memberikan penguatan bahwa oke, manusiawi, misalkan kita berbuat kesalahan. Jadi terus saya memvalidasi kesalahannya, yaitu dia membanting meja, terus kemudian marah-marah seperti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan kelas kita. Jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian dia sendiri yang mengingat keyakinan kelasnya seperti apa. Apakah hal yang sudah dia lakukan, yaitu dengan menggebrak meja, membanting kursi, terus kemudian berteriak atau marah-marah, itu sesuai dengan keyakinan dari kelas kita. Terus kemudian setelah anak tersebut itu kita ingatkan pada keyakinan kelas kita, kemudian saya akan mengarahkan untuk solusinya seperti apa. Kira-kira dengan kesalahan yang sudah dilakukan, Davin gimana biar tidak melakukan seperti itu lagi, mungkin seperti itu. Jadi dia menyimpulkan sendiri bahwa saya tidak akan marah-marah lagi. Kalau seandainya ada kejadian seperti ini, saya akan bilang matur sama ibu guru seperti itu. Dan misalkan ada menyebabkan yang pada anak yang menyebabkan masalah di kelas, hanya anak itu saja, tentu anak tersebut akan saya dampingi atau lebih intens saya panggil seperti itu. Saya tanya, kenapa? Misalkan yang ganggu tadi kan Mas Billy. Kenapa Mas Billy suka ngambil makanan temannya? Ternyata dia itu jarang membawa bekal, misalkan. Ternyata dia itu kebutuhan fisiknya, yaitu makanannya belum dipenuhi. Jadi ya tentu berkolaborasi dengan orang tua. Saya panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah dan kami ngobrol tentang masalah anak tersebut seperti itu. Terus kemudian Bu Diana, terus Pak Nanang juga tanya, jika anak sudah melanggar terus, sudah direstitusi, ternyata masih mengulangi kesalahan lagi, apa yang harus dilakukan guru tersebut? Tentu pembelajaran anak itu kalau sudah salah, kemudian dia salah lagi, tentu kita akan mengingatkan terus-menerus Bapak Ibu, dan kita akan memberikan teladan yang baik, yang mana kita akan menanamkan pendidikan berkarakter, yaitu yang berakhlak baik yang tadi itu, yang merupakan tujuan dari pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana dalam rangka untuk mengingatkan anak-anak, mungkin sudah diingatin salah lagi seperti itu. Ya, kita harus memang mengingatkan dan kitanya harus sabar seperti itu Bapak Ibu, dengan memberikan teladan contoh yang baik dan juga pembiasaan di sekolah. Makanya itu budaya positifnya itu dilakukan, dan semua itu harus dikolaborasikan, dilaksanakan oleh semua warga sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, dan wali murid seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini sudah selesai presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Monggo Pak Lutfi. Siap, terima kasih Bu Ervin. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari Bu Ervin, budaya positif modul 1.4 guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Kita beri reaction lagi yang meriah untuk Bu Ervin Kumalasari. Terima kasih. Bisa diakhiri untuk share screen-nya Bu Ervin. Boleh. Itu belum minta tolong juga difotoin ya Pak ya? Difoto. Iya. Buat laporan nanti. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu.